Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 53 menteri dan pejabat setingkat menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta pada Senin pagi. Tugas sesungguhnya Kabinet Merah Putih menanti di depan mata untuk merealisasikan program kerja dan ambisi besar Presiden Prabowo Subianto. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Senin pagi. Usai pembacaan keputusan Presiden beserta nama-nama yang dilantik dan jabatannya, Presiden Prabowo Subianto kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh menteri di Kabinet Merah Putih. dengan sebaik-baiknya, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Setelah melantik para menterinya, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan foto bersama para menteri Kabinet Merah Putih. Namun, tugas sesungguhnya Kabinet Merah Putih menanti di depan mata untuk merealisasikan program kerja dan ambisi besar Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari mengatasi kebocoran anggaran, memberantas korupsi dan kolusi, serta mewujudkan swasembada pangan dan energi. Lantas, apakah nama-nama ini merepresentasikan zakan kabinet yang digadang-gadang oleh Presiden Prabowo dengan menempatkan orang yang tepat sesuai kemampuannya? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri dan 5 kepala badan pilihannya untuk bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih. Adapun tugas dari para menteri ini mewujudkan program kerja serta ambisi besar Prabowo Subianto bagi Indonesia. Antara lain memberantas korupsi dan kolusi, mencegah kebocoran anggaran, serta menciptakan swasembada pangan dan energi. Bagaimana padu padan antara sosok para menteri ini dengan tugas besar yang harus mereka tuntaskan? Untuk membahasnya sudah bergabung di studio bersama kami ada pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali dan juga pakar politik Cecep Hidayat. Selamat petang Bapak-Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Kita langsung ke Pak Cecep dulu deh ya. Pak Cecep, kalau kita lihat mungkin gini, ini kan postur kabinet 48 menteri yang dilantik. Jauh berbeda ya dibandingkan dengan di era Pak Jokowi yang hanya 34 menteri. Ini alasan 48 menteri dilantik itu apa? Menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan atau gimana? Ya, saya kira itu dan pandangan saya itu kombinasi dari banyak hal ya. Ada hal yang dilakukan oleh Prabowo Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kemudian pertama dia punya kegiatan, punya program Astacita yang kemudian mesti direalisasikan. Nah, mungkin kebutuhan dari pandangan beliau adalah memperbesar jumlah pembantunya dalam hal ini menteri dan wakil menteri. Kemudian harapannya dengan mereka bisa terbentuk ya, bisa semakin cepat terrealisasi programnya. Tapi pada sisi yang lain sebenarnya ada tantangan ya. Pertama, kenapa? Dengan banyaknya kementerian, apalagi kemudian tiap kementerian ada wakil menteri lebih dari satu juga, ini menyulitkan misalnya untuk sinergi. Ya, bagaimana kemudian koordinasi yang dilakukan? Ini tantangan buat seorang Presiden Prabowo ya. Kemudian yang kedua ada masalah inefisiensi sebenarnya ya. Ya, bagaimana kemudian ini dampaknya ke budget ya, ke anggaran baik di kementerian-kementerian. Dan itu semua hanya bisa efektif ya kalau Prabowo bisa misalnya mengkombinasikan itu. Nah, tapi kemudian kita lihat juga kalau memang itu benar membantunya untuk merealisasikan Astacitanya, lihat kapabilitasnya. Kan dia bilang di awal ingin membentuk zakon kabinet. Nah, kemudian kita bisa lihat sebenarnya rekam jejak dari menteri-menteri yang telah ditunjuk oleh beliau ya.
apakah memang sesuai dengan kompetensinya gitu, atau memang dalam rangka mengakomodasi kelompok-kelompok yang telah mendukung pemenangan beliau. Tapi gitu. untuk stabilitas politik gimana? Ya, 48 itu tadi. Ya akhirnya kalau untuk stabilitas memang akan relatif terjaga ya. Karena apa? Karena kan yang di luar pemerintahan saya kira menyisakan PDI Perjuangan dan Nasdem ya. Selebihnya kelompok partai udah hampir 70% lah kira-kira di parlemen. Plus misalnya relawannya dan juga ormas dan seterusnya ya. Idealnya sih bisa terjaga memang. Baik. Kita ke Bang Ege. Bang Ege, ini kan besar ya, 53 menteri beserta pejabat setingkat menteri dan 56 wakil menteri. Nah, apakah ini sudah the right man on the right place, orang yang tepat di posisi yang tepat menurut Bang Ege untuk mewujudkan cita-cita dan ambisi besar dari seorang Prabowo Subianto? Adit, Vita, para pemirsa, saya kemarin itu sepenuh hari nggak ke stasiun televisi dulu. Menikmati betul itu tayangan dan kemudian mencoba menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, pasti kita akan bilang, berikanlah benefit of the doubts. Jadi artinya ya oke lah kita berikan dan coba kita pahami kenapa sampai begitu. Nah yang kedua betul ya saya sarikan pidato pelantikan itu ada 23 unsur penting dan karena itu harus dijawab. Cuma pertanyaan yang ketiga tadi apakah menjawabnya harus dengan kabinet yang sebesar itu? Saya pernah di sini waktu itu menyampaikan sama-sama ya sama Adit juga waktu itu. Tapi itu nggak ngebayangkan bahwa jumlahnya akan jadi berapa sekarang? Jadi total 109. 109 ya. Betul. 48 tambah 7 gitu ya tambah 5. 48 itu 1 tambah 7 tambah 5 tambah 56 gitu ya. Nah kan jadi 3 kelompok. Satu memang bagi yang berkeringat tim sukses. Anda bisa sebut satu demi satu tuh yang ada di situ. Yang kedua memang bagian keberlanjutan dari Pak Joko Widodo. Yang 1 sama 2 ini bisa overlapping nih. Yang ketiga itu profesional. Yang disebut Zaken itu. Harusnya dia juga bisa overlapping dengan 1, 2, dan 3. Kalau yang keempat suratan tangan lah, udah nasib lah ya. Kadang-kadang ini kenapa dia bisa ada ya? Oh nasibnya dia bagus, kurang lebih begitulah. Tapi dari 4 ini rasanya kalau mau jujur pada hari ini kita belum lihat yang Zaken kabinetnya itu agak banyak gitu ya. Sampai di luar sana. Tapi sekali lagi kalau saya sih berikanlah benefit of the doubt dulu. Walaupun ini yang saya dengar nih ada lagi nih. Ketika mereka teken itu, katanya ada juga masa dalam tanda petik probation, semacam masa percobaan 6 bulan. Jadi siap loh kalau 6 bulan nggak berhasil, Anda hitung aja Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, itu nanti Anda memang dengan sukarela meninggalkan kabinet ini. Akan di reshuffle gitu maksudnya? Iya. Jadi nggak 100 hari, tapi probationnya kurang lebih 6 bulan. Ini teknik modern juga. Saya nggak pernah dengar tuh ada masa uji coba buat untuk menteri ya. Tapi kalau betul ini terjadi, paling tidak disampaikan bahwa ini pembekalannya, lalu Anda lakukan dan ini akibatnya. Walaupun sekali lagi saya katakan, kalau nanti ditarik ke menurut saya 23 pesan penting dari pidato itu, sulit menjalankannya. Baik, tapi apakah sudah orang yang tepat di posisi yang tepat? Saya agak sulit menjawab itu. Yang pertama karena nggak enak teman-teman kita sebagian besar ada di situ. Jadi gini loh, ini setiap zaman ini tanpa kita sadari gini. Kita dulu misalnya dukung Pak Prabowo selama 15 tahun gitu ya. Nggak terlalu banyak mendukung Pak Jokowi. Nah tiba-tiba sekarang mereka yang sedang mendukung Pak Prabowo itu lagi naik kan semua gitu. Ada beberapa yang overlapping dengan pendukung Pak Jokowi juga karena kebetulan keberlanjutan. Nah itu kan teman-teman kita jadinya gitu. Jadi saya itu belum berani menyatakan apakah orang tepat atau tidak. Kita sama-sama menilainya dari profesionalisme. Profesionalisme itu 2, diakui oleh asosiasi profesinya dan kemudian sudah ada track recordnya. Misalnya dia pernah bekerja di bidang itu, pengalamannya, gagasannya atau idenya. Itu kan basis dari Zaken itu gitu. Kita nilai dari itu aja, yang 2 itu. Tapi tertarik saya dengan pernyataan Bang Ege yang menyampaikan bahwa ini ada di selama 6 bulan akan ada audisi, bukan audisi ya, tapi apa? Probation untuk para itu menteri ini. Itu saya dengar tentang hal itu belum tentu benar, tapi makanya saya mau dalami dulu. Para menteri yang di probation ini, apakah menteri di pos-pos tertentu, pos-pos strategis misalnya Triumvirat, kita sebut misalnya di posisi Menhan, Menlu, Mendagri, atau seperti apa? Atau di luar itu? Agak sulit saya menyatakan atau menjawab itu, walaupun dalam hati saya sepertinya tidak. Karena apa? Tidak di Triumvirat itu ya? Iya, karena Anda lihat apa? Begitu banyak tokoh-tokoh yang kita seakan-akan, oh ya udah selamat jalan Pak. Kita nih ya, tadi malam tuh berpikir, wah selamat jalan Pak, terima kasih Bapak sudah bekerja, karya Bapak begitu besar, peranan Bapak super menteri selama ini. Jadi Dewan Ekonomi Nasional lagi misalnya. Jadi artinya cepet itu.
nggak terlalu lama pisahnya gitu. Cepat masih dibutuhkan. Jadi apakah ini akan berlaku bagi mereka seakan-akan ini? Menurut saya reshuffle yang pertama ini tidak akan membuat mereka yang merupakan tokoh utama dalam kabinet Pak Jokowi ataupun ketua umum partai akan terlempar. Paling jauh penyesuaian, pindah-pindah positioning. Ya. Karena ini bedah kabinet, kita mau mulai dari Menko dulu. Nah, kita lihat ada 7 Menko di sini kan. Kalau misalnya kita lihat 7 Menko ini menurut Pak Cecep seperti apa? Ya, saya kira pertama ada pemekaran ya dari sebelumnya 4 atau 5 menjadi 7 ya. Betul. Nah, kemudian ini pertama saya kira untuk mengakomodasi ya partai-partai utamanya ya, partai-partai politik yang telah mendukung presiden terpilih. Di situ kan ada ketum dari sebelumnya ya, ketum Golkar, kemudian ketum PKB, kemudian ketum Demokrat dan seterusnya lah. Sekarang yang ada ketum PKB, ketum Demokrat ya. Betul. Di dalamnya, ya. Dan ketum Golkar. Udah enggak. Betul. Sekarang udah Bahlil ya. Tapi orang yang dianggap berjasa lah dalam menangani. Berjasa, betul. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, ini kan kalau dilihat dari spesifik tuh ada yang masalah politik hukum dan politik keamanan dan hukum ya, hukum dan imigrasi. Nah, memang ada kesan memang Prabowo ingin lebih spesifik ya. Kan di luar yang 48 itu semuanya nanti akan berada di bawah coordinating minister ya, berada di bawah menteri koordinator. Yang 5 itu yang langsung di bawah presiden. Jadi harapannya tentu kalau kita melihat dari perspektif Prabowo ingin merealisasikan cita-citanya. Kemudian selanjutnya ada beberapa menteri juga yang masalah infrastruktur, masalah masyarakat dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan harapannya mungkin ya, ini bisa lebih straight to the point. Ketika ada program-program seperti apa, nah langsung diaksi gitu oleh si Menko-Menkonya kepada Kementerian Teknis. Oke, nah ini pertanyaan kita selanjutnya ya Aditya ya, apakah para Menko ini bisa menjawab tantangan dan juga sejumlah program yang telah dicanangkan oleh Prabowo Subianto? Nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.